Berbicara tentang generasi Z, tentunya banyak sudut pandang yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah sudut pandang dari ChatGPT. Ini adalah hal yang menarik karena ChatGPT mengumpulkan banyak informasi dari internet dan juga dari interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang pengguna ChatGPT terkait dengan isu atau pembahasan ini. Maka di kesempatan kali ini, di podcast Teman Hatta kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu tamu saya di podcast kali ini, yaitu ChatGPT. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Syamsul Hatta, dan kita akan mulai podcastnya. Mari kita simak obrolan saya dengan ChatGPT. Halo ChatGPT, apa kabar hari ini? Halo, saya baik. Terima kasih. Bagaimana dengan Anda hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Ya, kabar saya baik-baik saja dan saya pingin ajak Kak ChatGPT untuk ngobrol-ngobrol nih di dalam podcast Teman Hatta. Jadi ChatGPT hari ini menjadi tamu saya di podcast Teman Hatta. Gimana? Sudah siap ngobrol-ngobrol? Wah, kehormatan sekali bisa diundang ke podcast Teman Hatta. Saya siap nih untuk ngobrol-ngobrol. Ada topik khusus yang ingin kita bahas hari ini? Di kali ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang generasi Z. Nah, ini kan ChatGPT punya banyak data tentunya dan informasi baik yang diambil dari berbagai sumber ya di internet ataupun mungkin dari interaksi dengan pengguna-pengguna lainnya dalam pembahasan ini. Nah, bagaimana ChatGPT okekah kemudian kita berbicara atau ngobrol tentang generasi Z dari berbagai sumber yang dimiliki oleh ChatGPT? Tentu saja, saya siap membahas tentang generasi Z. Topik ini memang menarik karena generasi Z memiliki karakteristik dan pandangan unik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Apakah ada aspek khusus dari generasi Z yang ingin Anda eksplor lebih dalam? Ya, saya ingin melihat atau mengeksplorasi generasi Z di dunia kerja. Karena saat ini isunya kan lagi ramai sekali ya. Di mana kita tahu bersama bahwa banyak yang mengatakan generasi Z itu adalah generasi rapuh, generasi strawberry. Yang kemudian di berbagai perusahaan, ya data kemudian dari beberapa berita mengatakan bahwa beberapa perusahaan bahkan enggan atau tidak mau merekrut generasi Z menjadi karyawan barunya. Mereka cenderung untuk menggunakan karyawan-karyawan atau merekrut karyawan-karyawan dari generasi X dan Y yang sudah berpengalaman sebelumnya. Nah, tapi kan kalau kita lihat, nggak mungkin ini akan berjalan selamanya. Mau tidak mau generasi Z pasti akan masuk ke dunia kerja. Nah, bagaimana nih menurut ChatGPT terkait fenomena ini? Ini memang perbincangan yang cukup hangat. Generasi Z seringkali dianggap sebagai generasi yang berbeda karena mereka tumbuh di era digital dan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pekerjaan. Anggapan sebagai generasi rapuh atau generasi strawberry mungkin muncul karena perbedaan nilai dan ekspektasi antara generasi. Namun, di balik stereotip tersebut, generasi Z justru memiliki banyak potensi. Mereka cenderung lebih melek teknologi, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan. Mereka juga lebih menghargai fleksibilitas dan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Perusahaan yang sukses dalam merekrut dan mempertahankan karyawan dari generasi Z biasanya adalah yang mampu beradaptasi dengan nilai dan kebutuhan mereka. Ini termasuk memberikan peluang untuk berkembang, lingkungan kerja yang inklusif, dan kesempatan untuk berkontribusi secara bermakna. Jadi, meskipun ada tantangan, integrasi generasi Z ke dunia kerja bisa menjadi peluang besar bagi perusahaan yang siap beradaptasi. Oke, ChatGPT, itu kan secara teori ya. Tapi kalau kita lihat di kenyataannya, memang banyak singgungan-singgungan yang terjadi antara generasi Z yang masuk ke dunia kerja dengan generasi-generasi lain yang memang sudah ada atau sudah eksis di dunia kerja dari awal. Contoh saja misalnya generasi X atau generasi Y, di mana generasi X saat ini itu banyak yang menduduki posisi-posisi penting ya, posisi-posisi leader. Juga generasi Y yang mungkin juga sudah masuk ke posisi-posisi first leader. Nah, mau nggak mau kan memang kosong berarti di area paling bawah, di mana itu yang kemudian diisi dengan generasi Z saat ini. Namun
dari yang tadi ChatGPT sampaikan, teori-teori itu atau ya mungkin itu bisa dikatakan idealnya seperti itu. Tapi kemudian kalau kita lihat di lapangan, banyak yang terjadi adalah singgungan-singgungan di mana yang kalau kita lihat di dunia kerja pasti ada tekanan-tekanan pekerjaan, ya, work pressure yang diterima oleh semua para pekerja. Semuanya dapat work pressure ini. Ya, tekanan kerjaan ini semuanya dapat. Tapi menariknya, generasi Z ini tidak kuat menerima tekanan-tekanan pekerjaan yang ada. Sehingga ya mereka ada isu tentang mental health lah, kemudian sering healing lah, yang juga banyak juga yang terjadi adalah mereka kemudian menjadi kutu lompat. Ya, kutu lompat atau kutu loncat yang kemudian berpindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya. Ini dalam konteks perusahaan, dalam konteks bisnis kan tidak menguntungkan. Mereka meng-hire karyawan, ya, kemudian mengikutkan dalam pelatihan, mempersiapkan mereka menjadi pekerja yang sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ternyata baru beberapa waktu sudah memutuskan untuk tidak bekerja lagi karena tidak kuat dengan tekanan-tekanan ini. Ini yang banyak terjadi di dalam dunia kerja saat ini. Nah, kalau kita lihat dengan yang ChatGPT sampaikan tadi kan sebenarnya agak nggak nyambung nih. Ya, bagaimana tadi dikatakan oke, itu idealnya begitu, tapi di kenyataannya tidak seperti itu. Gimana ChatGPT melihatnya? Anda benar, realita di lapangan memang sering kali berbeda dari teori. Perbedaan ekspektasi dan pendekatan kerja antara generasi sering kali menimbulkan gesekan. Bagi generasi Z, work pressure atau tekanan kerja bisa jadi lebih sulit dihadapi karena mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Hal ini bisa membuat mereka terlihat kurang tahan terhadap tekanan dibandingkan generasi sebelumnya. Perusahaan perlu menyadari perbedaan ini dan mencari cara untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Salah satu pendekatan adalah dengan memberikan pelatihan khusus untuk generasi Z, fokus pada pengembangan keterampilan, menghadapi tekanan, manajemen stres, dan meningkatkan ketahanan mental. Selain itu, perusahaan juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung kesehatan mental, seperti menyediakan ruang untuk diskusi terbuka tentang tekanan kerja dan menawarkan fleksibilitas dalam bekerja. Memang, turnover yang tinggi adalah tantangan. Untuk menguranginya, perusahaan perlu memahami motivasi generasi Z seperti kesempatan untuk belajar dan berkembang, serta merasa dihargai dalam pekerjaan mereka. Dengan pendekatan yang tepat, generasi Z bisa menjadi aset berharga bagi perusahaan. Oke, baik. Terima kasih ChatGPT atas penjelasannya. Nah, tapi saya ingin gali lagi, saya ingin explore lagi di area apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Artinya kalau tadi mendengarkan apa yang ChatGPT sampaikan, berarti perusahaan perlu mempersiapkan fasilitas untuk memastikan Gen Z ini siap secara mental. Ya, seperti itu yang saya tangkap ya, ChatGPT. Nah, namun di berbagai kesempatan kan kita lihat bahwasannya ada perusahaan-perusahaan yang kemudian memang sudah berjalan sedemikian lama dan sudah juga menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk kemudian menjembatani perbedaan ini. Namun yang sering terjadi adalah nggak cocok, masih belum match nih. Ya, masih belum match, masih belum cocok nih antara apa yang dibutuhkan oleh Gen Z karena memang cenderung agak sulit ditebak ya. Saya nggak tahu ini generalisasi atau memang sebuah fakta gitu ya. Di mana beberapa yang informasi yang saya dapat dari berbagai diskusi dengan teman-teman di HR di perusahaan-perusahaan, banyak juga mereka sudah difasilitasi, tapi mereka menganggap bahwa beban kerja itu tidak sanggup untuk mereka pikul. Nah, yang saya tanyakan berikutnya adalah gini, lebih konkret ChatGPT, apa yang perlu dilakukan baik oleh perusahaan maupun oleh si Gen Z itu sendiri untuk supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik, terjadi kolaborasi antara pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan, dengan berbagai dinamika di dalam pekerjaan itu, juga dengan siapa? Dengan si Gen Z, si pekerja, yang juga punya dinamika tersendiri di dalam, mungkin di dalam kehidupan mereka, gitu ya, atau mungkin di dalam secara garis besar hal-hal yang mereka hadapi dalam keseharian mereka. Nah, gimana menurut ChatGPT? Ini pertanyaan yang bagus dan
memang menjadi tantangan bagi banyak perusahaan. Untuk menciptakan kolaborasi yang baik antara generasi Z dengan perusahaan, ada beberapa hal konkret yang bisa dilakukan. Bagi perusahaan, komunikasi terbuka. Adakan diskusi terbuka dengan karyawan Gen Z untuk mendengarkan kebutuhan dan harapan mereka. Ini bisa membantu perusahaan menyesuaikan fasilitas dan program yang ditawarkan. Fleksibilitas kerja. Generasi Z menghargai fleksibilitas dalam bekerja. Memberikan opsi untuk bekerja jarak jauh atau jam kerja yang lebih fleksibel dapat meningkatkan kepuasan kerja mereka. Pengembangan karir. Gen Z sangat tertarik pada kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Menawarkan program mentoring atau pelatihan dapat membuat mereka merasa lebih terikat dengan perusahaan. Bagi generasi Z, pengembangan keterampilan, mengikuti pelatihan tentang manajemen stres dan keterampilan komunikasi dapat membantu Gen Z menghadapi tekanan kerja. Menyesuaikan ekspektasi. Memahami bahwa setiap pekerjaan memiliki tantangan dan tekanan dapat membantu Gen Z menyesuaikan diri dengan lebih baik. Komunikasi asertif. Belajar berkomunikasi secara asertif dapat membantu Gen Z menyampaikan kebutuhan. Silakan dilanjut. Menyampaikan kebutuhan, lalu apa? Baik, setelah menyampaikan kebutuhan dan harapan, berikutnya, 4. Menghargai proses. Memahami bahwa setiap karir memiliki proses dan tantangan, kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan adalah kunci untuk berkembang. 5. Flexibility and adaptability. Gen Z perlu belajar untuk lebih fleksibel dan adaptif terhadap berbagai situasi di tempat kerja. Kemampuan ini akan membantu mereka untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan. Membangun relasi. Menjalin hubungan baik dengan rekan kerja dari berbagai generasi dapat membantu Gen Z memahami dinamika di tempat kerja dan belajar dari pengalaman orang lain. Kolaborasi yang sukses antara perusahaan dan Gen Z membutuhkan upaya dari dua belah pihak. Perusahaan perlu beradaptasi dengan pendekatan baru dalam manajemen karyawan, sedangkan Gen Z perlu memahami tuntutan dan dinamika dunia kerja. Dengan saling memahami dan bekerja sama, mereka dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Oke, baik ChatGPT. Terima kasih nih atas penjelasannya. Nah, mungkin karena kita sudah mendekati akhir dari sesi podcast kita kali ini, saya ingin menurut ChatGPT, apa yang perlu dilakukan oleh karyawan Gen Z terutama, tadi sudah disampaikan beberapa, tapi saya ingin hal yang simple, yang sederhana untuk bisa dimulai. Karena kalau tadi penjelasan ChatGPT tadi, itu kan proses yang cukup panjang ya. Mereka perlu ikut pelatihan, manajemen stres, dan lain-lain. Itu kan perlu waktu, gitu. Perlu waktu dan tidak bisa langsung segera dilakukan saat ini juga. Nah, apa hal konkret yang mungkin, sesederhana mungkin yang bisa dilakukan oleh Gen Z yang sudah ada di dunia kerja saat ini supaya mereka juga bisa menyesuaikan diri dengan pola-pola yang ada di perusahaan. Juga sebaliknya, ya tadi ChatGPT juga mengatakan hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini, itu juga proses yang cukup panjang. Nah, kan waktunya ini kan berkejar dengan waktu ya, kejar-kejaran dengan waktu. Di mana ada tekanan pekerjaan, ada tekanan bisnis, tekanan dari customer dan lain-lain yang kemudian ini juga perlu disikapi dengan segera. Apa hal konkret dari sisi Gen Z untuk bisa mereka lakukan, walaupun itu secara sederhana, dan juga dari sisi perusahaan yang bisa dilakukan kepada tim yang generasi Z ini, simple, sederhana, dan bisa aplikatif dalam waktu yang dekat. Silakan, ChatGPT. Baik, untuk generasi Z, cari mentor. Temukan seseorang di tempat kerja yang bisa menjadi mentor untuk membantu memahami budaya perusahaan dan memberikan dukungan. Tetapkan tujuan kecil, fokus pada pencapaian tujuan kecil yang dapat memberikan rasa keberhasilan dan meningkatkan kepercayaan diri. Kembangkan keterampilan komunikasi, luangkan waktu untuk menasah keterampilan komunikasi seperti mendengarkan dengan aktif dan berbicara dengan jelas. Untuk perusahaan, umpan balik reguler, berikan umpan balik yang konsisten
konsisten dan konstruktif untuk membantu Gen Z memahami apa yang diharapkan dan di mana mereka bisa berkembang. Sediakan sumber daya, buatlah akses ke sumber daya seperti modul pelatihan online atau webinar yang bisa diakses kapan saja. Pengakuan dan penghargaan untuk pencapaian, bahkan yang kecil untuk memotivasi dan membuat Gen Z merasa dihargai. Langkah-langkah sederhana ini dapat menjadi awal yang baik untuk membantu Gen Z dan perusahaan saling beradaptasi dan bekerja sama dengan lebih efektif. Baik, ChatGPT terima kasih banyak untuk diskusinya di kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga sudah menghadirkan informasi-informasi dari berbagai sumber yang tentunya ada di dalam datanya ChatGPT. Dan semoga kita bisa ngobrol bareng lagi di lain waktu, supaya bisa juga melihat sudut pandang lain dari berbagai data-data informasi yang dimiliki oleh ChatGPT. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya ChatGPT. Terima kasih banyak telah mengundang saya ke podcast Anda. Senang sekali bisa berbincang tentang topik yang menarik ini. Saya juga berharap kita bisa ngobrol lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga sukses selalu untuk teman Hatta. Sampai jumpa. Oke, baik teman-teman sekalian, kita sudah mengikuti tadi perbincangan saya dengan ChatGPT. Dan tadi adalah perspektif dari data-data tentunya. Kan ChatGPT bukan orang ya, bukan manusia. Tentunya berbagai data yang dikumpulkan oleh ChatGPT dari berbagai sumber. Valid tidak validnya itu kita perlu buktikan lagi, kita perlu cari tahu lagi. Tapi setidaknya dari berbagai sumber yang ada di internet, yang ada di interaksi ChatGPT dengan user lainnya, itu yang bisa kita dapat di kesempatan kali ini. Well, semoga bermanfaat. Kita akan diskusi ya, silakan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya atas apa yang tadi percakapan saya dengan ChatGPT tadi, silakan tulis di komen. Sampai ketemu di podcast Teman Hatta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.